Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan tutor Ibu Erni. Adapun materi pada pertemuan kali ini yaitu indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Sebelum masuk pada tujuan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Adapun tujuan pembelajaran, yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian jenis etika pergaulan dan komunikasi Islami, mengidentifikasi contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga meyakini bahwa etika pergaulan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mampu menciptakan suasana dinamis dan harmonis dalam pergaulan sehari-hari. Materi pembelajaran 1. Etika pergaulan dalam agama Islam atau ajaran Islam. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki fitrah untuk saling mengenal dan bergaul. Dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Etika berarti baik, buruk, atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan seseorang dalam pergaulan. Seseorang pelajar hendaknya mempunyai etika yang baik dalam pergaulan, baik di saat ia berada di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Demikian juga para pedagang, pembeli, petani, karyawan, dan pejabat hendaknya beretika dalam melaksanakan semua aktivitas kesehariannya. Jika setiap orang beretika secara baik, kehidupan bermasyarakat akan nyaman dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, apabila setiap orang tidak beretika dalam kehidupannya, maka kekacauan dan perselisihan akan terjadi. Jika sudah demikian, maka murka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpa kepada mereka. Etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Di sekolah, guru merupakan orang tua yang harus dihormati. Setiap hari menimba ilmu dari mereka, dan dengan penuh kesabaran mereka membimbing serta mendidik. Kita bisa pintar melalui guru, mengetahui suatu ilmu juga melalui guru, dan bahkan ketika bisa mencapai kesuksesan itu juga melalui jasa guru. Sebagai seorang remaja muslim, sudah selayaknya kita menghormati dan menaati mereka. Jangan pernah menyakiti hatinya. Hormat, taat, dan tunduk pada guru sama seperti hormat, taat, dan tunduk pada ajaran para nabi. Beberapa ajaran Islam terkait etika pergaulan dengan yang lebih tua. 1. Mengucapkan salam
apabila bertemu dengan mereka. 2. Berbuat baik atau berbakti dengan sebaik-baiknya. 3. Menjaga perasaan jangan sampai mereka sakit hati. 4. Bertutur kata yang baik dan selalu menjaga sopan santun. 5. Bersikap rendah hati pada mereka. 6. Bersyukur atas kebaikannya merawat dan membesarkan kita. 7. Menghormatinya dengan tulus dan penuh hati. 8. Mendengarkan dan mengikuti nasihatnya dalam kebaikan. 9. Mencontoh perilaku baik mereka. 10. Mendoakan mereka terutama orang tua dan saudara-saudara tua kita. 11. Menjenguk atau merawat orang tua kita yang sakit. 12. Mengucapkan salam jika mengakhiri pembicaraan atau pertemuan. Selanjutnya, etika pergaulan dengan teman sebaya. Sebagai makhluk sosial, tentunya kalian melakukan interaksi dengan teman hampir setiap hari, baik di lingkungan rumah maupun di sekolah. Kalian sering berkumpul dengan teman pada saat kalian menemui masalah pada mereka. Kalian mencurahkan isi hati secara baik lebih terbuka. Karena itu selayaknya mereka dihormati dan dihargai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya yang sesuai dengan akhlak Islam antara lain. 1. Mengucapkan salam apabila bertemu. 2. Bertegur sapa dan menunjukkan wajah sahabat ketika bertemu. 3. Saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. 4. Saling mengingatkan dalam kebaikan satu sama lain. 5. Saling menjaga dan memberi nasihat. 6. Saling mendoakan agar teman-teman senantiasa dalam kebaikan. 7. Saling menghormati dan menghargai hak teman. 8. Saling mengajak melakukan kebaikan. 9. Menjaga keharmonisan hubungan pertemanan. Yang ke-10, menjauhi hal yang menimbulkan pertengkaran. 11. Tidak menghina, meremehkan dan menyakiti mereka. 12. Mendamaikan jika ada teman yang berselisih paham. 13. Menunjukkan sikap empati dan menolong teman yang dalam membutuhkan pertolongan kita. 14. Menjenguk teman ketika sedang sakit. 15. Mengucapkan salam jika mengakhiri pembicaraan atau pertemuan. Sebagai seorang muslim atau sebagai muslim, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada teman yang berbeda agama. Islam sangat menganjurkan agar bersikap baik, menjaga lisan, menjaga perbuatan, sikap adil, menghormati dan menghargai keyakinannya. Selanjutnya, etika pergaulan dengan yang lebih mudah. Islam menganjurkan umatnya agar bersikap sopan santun terhadap sesama, termasuk pada yang lebih muda. Seseorang tidak boleh bersikap sombong atau angkuh pada mereka yang lebih muda. Justru sebaliknya, bantulah mereka dengan penuh kasih sayang dan cinta. Berperilaku santun kepada mereka tidak akan membuat harga diri seseorang menjadi turun, bahkan sebaliknya akan meningkat. Berikut etika pergaulan yang lebih mudah. 1. Bersikap penuh kasih sayang. 2. Memberikan teladan pada mereka. 3. Berkata dengan santun dan tidak kasar. 4. Tidak melakukan perundungan atau bullying. 5. Memanggil dengan panggilan yang sopan. 6. Tidak menghina, meremehkan, dan menyakiti mereka. 7. Tidak menyuruh yang kurang wajar padanya. 8. Memberikan nasihat dengan ramah, menolongnya jika membutuhkan.
bersabar menghadapinya. Pergaulan ini dengan orang yang lebih muda termasuk juga berhadapan dengan orang dalam ekonominya, pengetahuannya, dan pengalamannya lebih di bawah. Juga anak yatim dan fakir miskin. Santunilah mereka dan bersikaplah dengan penuh kasih sayang. Jangan berbuat kasar atau menghina keadaan dan derajat mereka. Selanjutnya, etika pergaulan dengan lawan jenis. Dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya kita juga harus bergaul dengan lawan jenis. Islam tidak melarang kalian bergaul dengan lawan jenis, namun harus memperhatikan rambu-rambu yang mengatur tentang etika pergaulan dengan lawan jenis. Rambu-rambu yang dimaksud adalah tentang etika pergaulan dengan lawan jenis, yaitu satu, menghindari berduaan dengan lawan jenis, dua, tidak bersentuhan fisik, tiga, menjaga pandangan, empat, menghindari tempat-tempat yang sepi, lima, menjaga batas intensitas komunikasi, enam, meminta izin kepada orang tua, tujuh, bagi wanita hendaknya menutup aurat. Baiklah, kesimpulan pada materi kali ini yaitu pergaulan Islami adalah pergaulan di antara manusia dengan berpedoman pada norma-norma yang telah digariskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Islam memberikan rambu-rambu dalam pergaulan sehari-hari, baik pergaulan dengan orang yang lebih tua, dengan sebaya, dengan yang lebih muda, maupun pergaulan dengan lawan jenis. Selanjutnya, tugas. Jadi di sini tugasnya, silakan buat satu contoh cara beretika dengan baik dalam pergaulan di lingkungan keluarga. Tugasnya langsung tulis di kolom komentar. Baik, mungkin inilah pertemuan materi pada hari ini dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.